salah. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, anak-anak. Siang, selamat siang, Bu. Siang, luar biasa. Silakan duduk, anak-anak. Di hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ekonomi, ya. Mata pelajaran ekonomi di dalamnya adalah kerangka lembaga keuangan dan bank. Sebelum kita memulai dengan mata pelajaran ini, Bu Guru minta ketua kelas untuk maju pimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman dan Ibu Guru, kami sebelum melangkah kegiatan kami. Sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar, Ibu Guru mengajak anak-anak semua berdiri untuk kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu wajib Garuda Pancasila atau lagu kebangsaan kita, ya. Jadi Nona Davina maju ke depan untuk pimpin kita di dalam palu, ya, dirjen. Anak-anak Ibu Guru mengajak untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila lestari. Ya, untuk masuk di dalam mata pelajaran kita, apakah anak-anak masih ingat mata pelajaran sebelumnya? Apa yang kita pelajari? Masih ingat, Bu? Ya, silakan jawab, anak. Kelangkaan dasar kebutuhan manusia. Ya, kelangkaan dasar kebutuhan manusia, ya, di minggu yang lalu. Untuk kali ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank. Dari Bu Guru ambil di dalam model PBL, ya. PBL, PBL, Based Problem Learning, ya. Untuk itu anak-anak apakah masih ingat untuk menyangkut dengan materi pelajaran hari ini? Apakah pernah dengar kata lembaga keuangan bank? Ya, silakan jawab. Lembaga keuangan bank adalah kegiatannya utamanya mengeluarkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Coba ulang lagi yang keras biar penonton dengar. Lembaga keuangan bank adalah kegiatannya utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Iya. Lembaga keuangan di sana dia punya aktivitas yang kita selalu melihat bahwa salah satu lembaga yang menyalurkan uang, masyarakat datang untuk meminjam uang, dan juga dia salah satu tempat lembaga yang resmi, ya, di negara kita atau tempat kita ini. Jadi di situ salah satu lembaga yang menjadi perlindungan, pelayanan antara masyarakat dan lembaga itu sendiri. Temanmu sudah jawab. Yang berikut lagi, apakah masih ingat adakah di lingkungan tempat berada ada berapa jenis bank yang kalian ketahui? Ada yang bisa jawab? Ada, Bu. Iya, siap. Silakan, anak. Di lingkungan tempat kita berada ada beberapa bank yang kita kenal, yaitu Bank Papua, Bank Beli, Bank BPR, Bank Beni. Iya, ada 4 bank, ya, yang kita ketahui dan kita selalu melihat di tempat kita berada, yaitu yang pertama adalah Bank Papua, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BBR, ya, Bank BBR. Ada 4 bank yang kita ketahui yang ada di tempat lingkungan kita berada. Apakah anak-anak pernah ke bank? Siapa itu? Ya. Sering ke bank ikut orang tua dan kadang kita sendiri dengan tujuan untuk melakukan transaksi penyimpanan, untuk melakukan transaksi pengembalian, untuk melakukan transaksi
Iya, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu ikut orang tua atau ikut teman kita atau kita sendiri selalu pergi ke bank ya. Dan di sana kita punya tujuan tertentu, tujuan masing-masing. Yang pertama adalah temanmu sudah jawab untuk melakukan transaksi penarikan, penyimpanan dan pegadaian. Ya, ada 3 tujuan pokok yang kita pergi ke bank sana yang selalu kita melihat dengan secara langsung aktivitas yang selalu terjadi di lembaga yang kita kenal, seperti yang tadi temanmu sudah jawab. Yang selanjutnya, di dalam materi pembelajaran di hari ini, Ibu Guru akan tayangkan satu video singkat tentang lembaga keuangan bank. Di dalam tayangan video ini, Ibu Guru berharap kita menonton dengan tekun, dengan baik, agar kami boleh menyelesaikan setelah kita menonton video ini. Bisa mudah untuk mengerjakan soal-soal di dalam kelompok. Mari kita saksikan video singkat. Kita sudah menonton video, langkah berikut masuk di dalam pembagian kelompok. Jadi jumlah kita dan jumlah siswa nanti dibagi kelompok menjadi tiga kelompok ya, berapa orang atau 4. Kalau 4 orang toh, ya dibagi dalam 4 orang. Jadi silakan bergerak untuk pembagian kelompok, atur meja, kursi. Apa yang kalian sudah nonton di dalam video tadi, lalu ya berkaitan dengan pertanyaan yang Guru sudah buat di sini. Nanti kalian bekerja sama, nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan temanmu, ya. Oke, sudah selesai. Coba angkat tangan.
yang sudah? Ya. Kalau sudah semua, Bu Guru kasih waktu buat kelompok 3 presentasikan hasil diskusi yang tadi ya. Jadi kelompok 3 maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang kalian ketahui tentang bank syariah? Perbankan syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi perhimpunan karena dari pihak yang surplus dan dana kemudian menyediakan kepada pihak yang defektif dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Jelaskan apa yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Kondisi yang menyebabkan belanja negara yang lebih besar. Terima kasih dan diskusi kami. Ya, terus buat kelompok 3. Dari hasil diskusi yang tadi mereka sudah presentasikan, apakah ada tanggapan, masukan, saran dari kelompok lain? Kalau ada, bertanya langsung bertanya. Ya, jelas. Di belakang, depan, ada masukan, saran, tanggapan. Ya, sudah jelas semua ya. Ya, silakan dulu kalau tanya. Ya, yang berikut Bu Guru kasih kesempatan lagi untuk kelompok 2 maju presentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas waktu kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal apabila kalian mempunyai uang kontan sebesar 5 juta, apa yang akan kalian lakukan dengan uang sebesar itu? Saya mau jelaskan. Dijadikan modal usaha di antaranya. 1. Membangun kos-kosan atau rumah sewa. 2. Usaha pinjaman atau deposito ke bank. 3. Dan dibangun tempat usaha lainnya. Ya. Terima kasih buat kelompok 2. Apabila mereka punya uang sebesar 500 juta, ya, kira-kira di dalam hasil diskusi mereka apa yang mereka mau lakukan? Yang pertama adalah langkah yang mereka sebutkan, mereka bikin untuk modal usaha, membangun kos-kosan. Terus yang kedua, membangun membuat suatu usaha simpan pinjam ya, atau deposito di bank. Yang ketiga adalah membangun usaha-usaha yang lain. Apakah dari hasil diskusi, hasil presentasi mereka ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau ada tanggapan, bisa angkat tangan, sebut namanya dan bertanya, berikan tanggapan. Ada dari kelompok lain? Jelas. Di kelompok 3 ada 3 pertanyaan atau tanggapan, masukan? Oh ya, silakan Mas terpilih. Saya semoga dengan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi saya bersama dengan saya yang tidak menunggu pengetahuan ekonomi.
dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Berikan aplaus yang bagi teman kita ya. Ya, diberikan saran. Ya, dengan hasil diskusi tersebut menjadi pembelajaran atau bekal di dalam ilmu pengetahuan mereka ya. Ya, ada lagi dari kelompok lain? Oh, jelas siap ya. Kelompok 2, silakan duduk kembali ke tempat. Ya. Waktu yang berikut siap-siap kelompok 1 untuk maju presentasikan hasil diskusi. Ya. Ya baik, terima kasih atas diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekarang ini lagi maraknya berita mengenai pinjaman online atau pinjol. Apa yang dapat dilakukan Bank Sentral sebagai perannya terkait maraknya pinjaman online tersebut? Ya. Silakan lanjut. Kita akan menjawab, mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjaman online ilegal. Dalam rangka mencapai 2 tujuan utama, OJK menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan cara antara lain memberikan informasi serta edukasi bagi konsumen dan masyarakat dalam bentuk pemberian dan penerimaan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan layanan dan produknya serta layanan pengaduan. Sekian. Oke, kita berikan aplaus buat kelompok 3. Kira-kira dari hasil diskusi atau presentasi tadi, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau ada, katakan langsung bertanya. Apakah ada tanggapan? Jadi mereka punya pembahasan tentang ini apa? Tentang apa tadi ya? Simpan pinjam online ya? Ya, simpan pinjam online. Simpan pinjam online permasalahannya apa? Ya, ketika kita sekarang sudah punya HP semua ya, sering mendapatkan informasi-informasi yang sering orang menipu, ada pinjaman-pinjaman secara online ya, lewat HP maupun radio, terus apa lagi. Jadi mereka punya masalah seperti itu. Apakah ada tanggapan dari teman-teman lain? Boleh bertanya, masukan, saran. Kalau tidak ada, kelompok 3 untuk duduk tempat kembali. Apakah ada tanggapan? Oh iya, siap, tidak ada. Jelas ya, sudah jelas. Silakan duduk kembali. Ya, dari hasil diskusi kita sangat luar biasa ya. Ada beberapa masalah yang kami sudah bahas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bank syariah. Kira-kira tujuan-tujuan atau fungsi apa yang dimiliki, sifat-sifat apa yang dimiliki oleh bank syariah sudah dibahas oleh kelompok 1. Yang kedua, dia membahas tentang apa masalahnya tadi? Kelompok 2 di belakang. Dijadikan modal usaha di antaranya. Ya, jadi dari modal yang kita miliki, kira-kira apa yang kita menggunakan sebagai seorang ekonomi, berpikir untuk menjadi kewirausahaan, jadi membuat sesuatu agar modal tersebut menghasilkan hasil yang lebih besar. Dari 500 juta, bagaimana caranya kita berpikir uang itu kita gunakan mendatangkan 1 miliar misalnya. Tapi dengan cara-cara apa? Teknik yang sudah disampaikan oleh temanmu di kelompok 2. Yang pertama adalah harus membangun kos-kosan. Yang kedua dijadikan sebagai modal usaha.
tempat usaha dan lain-lain. Ya. Yang berikut masalah yang dibahas di dalam satu kelompok yaitu tentang persoalan permasalahan di dalam simpan pinjam online. Sering kita dengar ya, di dalam HP, televisi, terus surat kabar banyak orang yang menyebut tentang simpan pinjam online. Di sini tugas apa yang harus dilakukan oleh bank? Memberikan pemahaman dan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang di dalam media sosial. Itu yang dimaksud. Jadi dari tayangan video yang tadi kita sudah tonton bersama, kira-kira ada beberapa masalah yang anak-anak sudah membahas dan sudah dipresentasikan. Untuk langkah berikut, kita akan masuk di dalam mengevaluasi. Jadi untuk diskusi dan presentasi sudah cukup sampai di sini ya. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat kita. Kelompok 2 di belakang. Dijadikan modal usaha diantaranya. Ya, jadi dari modal yang kita miliki kira-kira apa yang kita menggunakan sebagai seorang ekonomi berpikir untuk menjadi kewirausahaan, jadi membuat sesuatu agar modal tersebut menghasilkan hasil yang lebih besar dari 500 juta. Bagaimana caranya kita berpikir uang itu kita gunakan mendatangkan 1 miliar misalnya. Tapi dengan cara-cara apa? Teknik yang sudah disampaikan oleh temanmu di kelompok 2. Yang pertama adalah harus membangun kos-kosan. Yang kedua dijadikan sebagai modal usaha. Yang ketiga adalah membangun tempat-tempat usaha dan lain-lain. Ya. Yang berikut masalah yang dibahas di dalam satu kelompok yaitu tentang persoalan permasalahan di dalam simpan pinjam online. Sering kita dengar ya, di dalam HP, televisi, terus surat kabar banyak orang yang menyebut tentang simpan pinjam online. Di sini tugas apa yang harus dilakukan oleh bank? Memberikan pemahaman dan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang di dalam media sosial. Itu yang dimaksud. Jadi dari tayangan video yang tadi kita sudah tonton bersama, kira-kira ada beberapa masalah yang anak-anak sudah membahas dan sudah dipresentasikan. Untuk langkah berikut, kita akan masuk di dalam mengevaluasi. Jadi untuk diskusi dan presentasi sudah cukup sampai di sini ya. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat kita. Jadi langkah berikut kita akan masuk di dalam kegiatan bagaimana kita mengevaluasi. Kira-kira peserta didik bersama pendidik melakukan evaluasi refleksi tersebut, kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian pada waktu mendapatkan permasalahan yang harus dikerjakan. Jadi di sini lembar evaluasi atau nanti kalian tinggal kasih centang di lembaran yang guru siapkan. Evaluasi bersama refleksi, ya. Jadi di sini silakan anak-anak tentang
kita sudah baik, ya, sudah baik dari awal, pertengahan sampai akhir. Yang berikut kita masuk di dalam hasil refleksi ya. Hasil refleksi ini Ibu Guru akan bagikan beberapa kertas. Kesimpulan ada yang simpulkan mata pembelajaran yang ini. Ya, silakan Nak. Ya, kesimpulan saya dalam materi pembelajaran hari ini yang tadinya belum mengenai tentang lembaga keuangan bank, tetapi hari ini dengan belajarnya materi tentang keuangan bank, sehingga saya dapat pahami dan mengenai apa itu bank dan jenis bank serta jenis usahanya. Iya, yang tadinya kita tidak mengerti ya. Kita selalu ke bank, kita pernah dengar kata bank, tapi kegiatan yang dilakukan oleh bank itu seperti apa? Kita tidak tahu, lembaga keuangan bank. Tapi dengan pembelajaran hari ini, kita langsung dapat satu ilmu ya, satu ilmu atau satu pengetahuan yang kita pelajari, sehingga kita boleh mengenal apa itu jenis-jenis bank, apa itu fungsi-fungsi bank, dan kegiatan apa yang bank tersebut dia lakukan. Ya, itu adalah kesimpulan yang disimpulkan oleh teman-teman. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, Ibu Guru akan membagikan tugas-tugas PR ya, yang akan dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Pembelajaran di hari ini dengan doa, oleh sebab itu teman kita Erik pimpin kita dalam doa. Silakan maju, pimpin kita dalam doa penutup ya. Semua dalam sikap berdoa.